Hai anak-anak hebat, selamat datang di video pembelajaran kita untuk hari ini. Masih bersama dengan Ibu Ismaria. Hari ini kita akan belajar dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 ditambah dengan buku pendamping sebagai sumber belajar untuk siswa kelas 3 sekolah dasar di tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran yang keempat. Anak-anak, apa yang kalian rasakan hari ini? Apakah kalian merasa bosan untuk mengikuti pelajaran hari ini? Tentu kalian baik-baik saja dan tetap bersemangat untuk belajar ya. Agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan, berdoalah terlebih dahulu. Berdoa agar tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Nah, sekarang mari kita masuk kepada materi pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa makanan yang baik untuk kesehatan adalah makanan yang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Kelima makanan itu disebut 4 sehat 5 sempurna. Apakah hubungan antara makanan dan kesehatan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kalian amati dan baca teks yang ada di bawah ini dengan nyaring ya. Yuk kita mari membaca bersama-sama. Makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, anak-anak, ternyata dari bacaan teks ini kita ketahui bersama bahwa ada hubungan makanan dan kesehatan. Mengapa kalian merasa lapar? Jika tidak segera makan, tubuh kalian lemas sehingga tidak bisa beraktivitas. Akhirnya kalian bisa jatuh sakit. Makanan merupakan sumber energi. Makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh agar sehat. Lalu, zat makanan apa sajakah yang diperlukan oleh tubuh kita? Ya, zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yaitu makanan bergizi dan bahan makanan yang mengandung gizi. Apakah yang dimaksud dengan makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Di dalam tubuh, zat makanan mempunyai fungsi tertentu. Fungsi makanan bagi tubuh digolongkan menjadi 3, yaitu penghasil energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Nah, anak-anak, zat makanan yang berfungsi sebagai penghasil energi, contohnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Zat makanan yang cepat diubah menjadi energi adalah karbohidrat.
Kemudian, pada zat pembangun adalah zat makanan yang berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh. Anak seusia kalian masih dalam masa pertumbuhan. Kalian banyak memerlukan zat makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun. Bahan yang termasuk zat pembangun adalah protein, mineral, dan air. Zat makanan berfungsi sebagai pengatur terjadinya semua proses di dalam tubuh adalah fungsi makanan yang ketiga, yaitu sebagai zat pengatur. Zat makanan yang termasuk zat pengatur adalah vitamin. Nah, bahan makanan yang mengandung gizi adalah karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Baik, Ibu akan membahas satu persatu dari bahan makanan yang mengandung gizi ini ya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat dibentuk oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Manfaat karbohidrat antara lain penghasil energi, membentuk cadangan makanan, dan memberi rasa kenyang. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain beras, terigu, kentang, umbi-umbian, dan sagu. Nah, bahan makanan yang mengandung gizi yang kedua adalah lemak. Lemak dapat kita peroleh dari hewan. Lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Lemak hewani banyak terdapat dalam susu, telur, keju, dan mentega. Selain itu, lemak juga dapat kalian peroleh dari tumbuhan. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Lemak nabati banyak terdapat dalam kacang-kacangan, minyak sayur, dan margarin. Manfaat lemak bagi tubuh antara lain pemberi sumber tenaga, cadangan lemak di bawah kulit dapat melindungi organ tubuh bagian dalam, misalnya ginjal, jantung, dan hati, pelarut vitamin A bagian dalam yang ada di dalam tubuh kita, kemudian pelarut vitamin D, E, dan K sehingga mudah diserap oleh usus halus, kemudian juga sebagai penghambat panas tubuh agar tidak banyak yang keluar. Selain itu, lemak juga bermanfaat untuk pemberi rasa kenyang. Bahan makanan yang mengandung gizi selanjutnya adalah protein. Protein dapat kita peroleh dari hewan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Protein hewani banyak terdapat dalam hati, daging, telur, ikan, susu, dan keju. Protein dapat berasal dari tumbuhan juga ya. Protein nabati banyak terdapat dalam kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Nah, protein yang berasal dari tumbuhan kita sebut dengan protein nabati. Manfaat protein bagi tubuh kita antara lain membangun sel, mengganti sel yang rusak, dan mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Orang yang kekurangan protein akan menderita penyakit kwashiorkor. Penderita kwashiorkor akan terhambat pertumbuhannya, kulitnya bisa bersisik, kurus, dan rambutnya kusam. Nah, selanjutnya adalah mineral.
Kebutuhan mineral dalam tubuh hanya sedikit dibanding dengan zat lain, namun lebih banyak macamnya. Kekurangan mineral menyebabkan penyakit defisiensi. Berikut ini adalah mineral yang dibutuhkan tubuh, yaitu kalsium atau zat kapur, fosfor, zat besi, yodium, fluor, air, dan vitamin. Bahan makanan yang mengandung zat kapur antara lain kedelai, kacang merah, bayam, daging ayam, ikan, dan telur. Manfaat zat kapur dalam tubuh antara lain pembentukan tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, serta membantu fungsi saraf dan otot. Kekurangan kalsium menyebabkan tulang dan gigi menjadi rapuh, darah sukar membeku, dan sakit rakitis. Nah, yang kedua, mineralnya yaitu fosfor. Bahan makanan yang mengandung fosfor antara lain kacang merah, jagung kuning, mete, udang, daging ayam, dan daging sapi. Manfaat fosfor dalam tubuh diantaranya membentuk tulang dan gigi, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kekurangan fosfor menyebabkan tulang dan gigi menjadi rapuh. Kemudian, hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, serta sakit rakitis. Nah, mineral yang ketiga yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu zat besi. Bahan makanan yang mengandung zat besi antara lain bayam, daun ubi jalar, daun kelor, kedelai, telur, daging ayam, daging sapi, hati, dan kacang panjang. Manfaat zat besi adalah pembentuk hemoglobin dalam darah. Hemoglobin bertugas untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Orang yang kekurangan zat besi akan menderita anemia atau kekurangan darah merah, juga merasa lesu, pusing, pucat, dan penurunan berat badan. Selanjutnya ada yodium. Bahan makanan yang mengandung yodium antara lain garam dapur, ikan laut, dan sayuran. Manfaat yodium bagi tubuh diantaranya diperlukan sebagai pembentuk hormon tiroksin. Hormon tiroksin dihasilkan oleh kelenjar gondok. Kekurangan yodium akan mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok. Nah, yang selanjutnya adalah fluor. Bahan makanan yang mengandung fluor antara lain air minum, teh, dan makanan yang berasal dari laut. Manfaat fluor bagi tubuh adalah mencegah karies pada gigi. Nah, mineral yang selanjutnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu air. Air adalah zat yang memegang peranan penting. Pembakaran karbohidrat akan meningkatkan suhu tubuh. Agar suhu tubuh kembali normal, maka air yang ada dalam tubuh sebagian dikeluarkan oleh pori-pori kulit. Air tersebut berupa keringat. Di dalam tubuh, air berguna untuk mengatur panas tubuh, mengangkat makanan, mengangkut sisa pembakaran, dan membentuk cairan tubuh. Air dapat kita peroleh dari air minum. Air juga dapat kalian peroleh dari bahan makanan, terutama buah,
air sisa pembakaran karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, selanjutnya mineral yang diperlukan oleh tubuh yaitu berupa vitamin. Vitamin adalah bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun diperlukan dalam jumlah sedikit, peranan vitamin sangat penting. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Tubuh tidak dapat memproduksi vitamin, sehingga harus diperoleh dari bahan makanan. Manfaat vitamin adalah untuk memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Nah, anak-anak, vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak yang meliputi vitamin A, D, E, dan K, dan yang kedua vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B dan C. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan penjelasan dari macam-macam vitamin dan kegunaannya. Ada vitamin A. Makanan yang mengandung vitamin A antara lain bayam, kangkung, daun singkong, pepaya, mangga, wortel, dan ubi rambat. Manfaat vitamin A dalam tubuh antara lain membantu proses penglihatan, membantu proses pertumbuhan, dan membantu pembentukan sel tubuh. Kekurangan vitamin A menyebabkan mudah lelah, peradangan pada mata, rabun senja, dan kulit kasar. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin B adalah beras, bekatul, kacang hijau, daging, telur, dan sayuran. Manfaat vitamin B bagi tubuh antara lain mencegah penyakit beri-beri, menambah nafsu makan, mencegah radang pada ujung lidah, dan membantu proses pembakaran di dalam tubuh. Kekurangan vitamin B menyebabkan penyakit beri-beri dan pertumbuhan badan terganggu. Selanjutnya adalah vitamin C. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin C adalah sayur-sayuran dan buah-buahan segar, kacang polong, kedelai, serta kacang tanah. Manfaat vitamin C bagi tubuh antara lain memperkuat daya tahan tubuh terhadap bibit penyakit, mencegah gusi berdarah, dan membantu proses pemulihan setelah sakit. Kekurangan vitamin C menyebabkan penyakit pendarahan gusi atau biasa disebut dengan skorbut dan pendarahan pada kulit. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin D adalah avokat, pisang, bayam, dan bunga kol. Nah, anak-anak, di dalam tubuh kita terdapat bahan vitamin D. Jika terkena sinar matahari pagi, bahan tersebut akan berubah menjadi vitamin D. Sinar matahari membantu proses pembentukan vitamin D. Manfaat vitamin D bagi tubuh antara lain membantu pembentukan tulang dan gigi. Dan jika kita kekurangan vitamin D, maka menyebabkan penyakit rakitis, yaitu kedua kaki membentuk huruf O atau X. Selanjutnya adalah vitamin E. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin E adalah kuning telur, susu, minyak ikan, minyak jagung, dan kecambah. Manfaat vitamin E bagi tubuh adalah melindungi sel darah merah, mencegah pendarahan, menghaluskan kulit, mencegah kerontokan rambut, dan mencegah keguguran pada ibu hamil. Kekurangan vitamin E menyebabkan sel darah merah pecah, kemudian penimbunan lemak pada otot, dan keguguran kehamilan. Nah, selanjutnya adalah vitamin E. Contoh bahan makanan mengandung vitamin E adalah daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, sayur, dan minyak goreng. Manfaat vitamin K bagi tubuh antara lain membantu proses pembekuan darah, dan jika terjadi luka,
luka itu akan cepat tertutup. Kekurangan vitamin K menyebabkan kelambatan pembekuan darah, pendarahan, dan lambatnya penyembuhan luka. Nah, selanjutnya anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada di bawah ini beserta dengan penjelasannya ya. Di sini ada Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni. Siti suka makan bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lani suka ikan. Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Edo suka kentang. Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Anak-anak, pada kegiatan Ayo Mencari Tahu nanti, kalian dapat menemukan kandungan gizi dalam makanan yang kalian sukai. Kalian tentu memiliki makanan kesukaan, kan? Apakah makanan kesukaanmu itu merupakan makanan sehat? Nah, nanti sebutkan satu nama makanan sehat paling kalian sukai. Kemudian, zat makanan apakah yang terdapat dalam makanan sehat kesukaanmu itu? Selanjutnya, apa manfaat bagi tubuh jika kamu makan makanan sehat kesukaanmu itu? Nah, anak-anak, jadi anak-anak, dari penjelasan ini, kalian sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Nah, nanti di rumah kalian bisa mencoba untuk melakukan permainan kijang dan rusa untuk melatih kekuatan tubuhmu. Nah, pada permainan kijang dan rusa ini, sebagai sumber belajar, Ibu mengambil dari buku tematik terpadu halaman 81. Nah, di situ nanti akan dijelaskan bagaimana cara bermain kijang dan rusa. Nanti anak-anak berdiri dalam dua baris. Mereka saling berhadapan ya, berhadap-hadapan. Kemudian buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila nanti di rumah atau orang tua kalian di rumah bermain bersama kalian atau teman kalian bermain bersama kalian, yang berperan sebagai guru memanggil kijang. Maka deret kijang lompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila orang yang berperan sebagai guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Nah, bagaimana perasaan kalian jika kalian sudah bermain ini? Pasti Ibu yakin menyenangkan. Nah, apakah kalian dan teman-teman kalian kira-kira mampu untuk melakukan gerakan ini? Nah, agar kalian dan teman-teman kuat melakukan gerakan ini, kalian harus makan dan berlatih secara teratur agar kekuatan dan daya tahan tubuhmu juga bertambah. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan untuk hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.